Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kuliah kebijakan dan tata kelola hutan, yaitu kita akan membahas tentang penata kelolaan sumber daya hutan. Kemudian kita akan membahas tentang Common Pool Resources ini, yaitu sumber daya alam atau sumber daya buatan manusia yang karena besarnya sehingga akses terhadap sumber daya tersebut sulit dikontrol. Ini tadi ya. Dan pemanfaatan oleh seseorang bersifat mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Nah, ini adalah Common Pool Resources. Jadi ciri dari Common Pool Resources ini ya kita tidak bisa mengontrol ya, mengontrol siapa aja yang bisa menggunakan sumber daya tersebut. Kemudian ciri berikutnya adalah kalau seseorang memanfaatkan sumber daya alam tersebut, maka jatah orang lain itu akan berkurang. Itu ya, mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkannya, itu ya. Karakteristiknya untuk sumber daya bersama ini atau CPRS ini, jadi ada non-excludable, artinya karena sangat besar sehingga biaya untuk membatasi akses orang lain itu sangat mahal. Ini tadi ya. Jadi kan kita nggak bisa memagari laut, memagari hutan, memagari pantai agar orang lain tidak masuk, kan tidak bisa. Ini adalah karakteristik dari sumber daya bersama tadi, ada non-excludable. Kemudian ini yang kedua karakteristiknya, yaitu dalam pengelolaan CPRS ini kesalahan pengelolaan akan membawa pada pengurasan atau degradasi. Jadi kalau kita salah kelola terhadap sumber daya bersama ini, maka akan terjadi degradasi. Seperti hutan ya, kalau hutan itu saya salah kelola, kemudian hutan itu rusak, kan itu sumber daya alamnya mengalami degradasi ya. Kemudian nanti masalah yang melekat pada sumber daya bersama ini biasanya nanti overuse, artinya penggunaan yang berlebihan atau melampaui daya dukung atau daya tampungnya lah, atau tingkat yang ditoleransinya lah, atau nanti juga bisa terjadi pemburusan atau inefisien dan ketidakadilan. Ya seperti yang terjadi misalnya di hutan kita ya, itu kan kenapa tidak lestari, yaitu kan terjadi overuse tadi kan, kelebihan penggunaan kan, karena orang menganggap bahwa ini kan milik negara, hutan ini, seandainya ini kan milik negara, maka karena itu milik negara, maka orang cenderung memanfaatkannya sebesar-besarnya itu tadi kan, karena merasa bahwa itu milik bersama kan, itu milik bersama. Karena itu merasa milik bersama, barang milik bersama ya dimanfaatkan semaksimalnya oleh orang gitu. Orang saling berlomba-lomba untuk memanfaatkan semaksimalnya, karena mereka merasa bahwa itu barang milik bersama. Berbeda dengan barang milik pribadi ya. Kalau barang milik pribadi kan biasanya orang menggunakannya kan hati-hati ya. Misalnya mobil gitu aja lah. Kita bisa membandingkan antara mobil pribadi atau mungkin dengan mobil umum dalam arti mobil kantor atau mobil organisasi gitu kan, perawatannya berbeda. Kalau mobil pribadi mungkin orang melawatnya akan hati-hati. Mobil pribadi itu lebih mungkin disayangi, kalau waktunya servis diservis, dirawat sebaik mungkin, karena itu mobil pribadi. Karena nanti kalau perawatannya bagus, mobil pribadi ini kan bisa dijual lagi. Jadi kalau dijual lagi harganya masih tinggi karena mobilnya itu dirawat dengan baik. Berbeda dengan mobil yang milik bersama tadi, misalnya milik organisasi atau milik perusahaan lah, atau milik bersama lah ya, itu seringkali yang terjadi itu mobil milik bersama itu kurang terawat, dalam arti karena yang pakai itu nggak merasa bahwa itu miliknya, dan biasanya yang pakai itu berlebihan ya, berlebihan dalam arti ya dipakai seenaknya ya, semaksimalnya dia mampu ya, maksimalnya dia mampu, nggak hati-hati dan lain sebagainya. Jadi terjadi overuse tadi ya, kelebihan penggunaan. Seperti hutan kita juga sama kan, karena itu merasa hutan bersama, ya udah mereka maksimalkan semaksimal mungkin, mereka mengambil untung sebanyak-banyaknya. Mungkin HPH yang dibatasi, boleh panennya yang diameter 40 cm ke atas. Mereka pun yang diameternya kurang dari itu ya mereka tebang juga, karena mereka menganggap bahwa itu milik bersama gitu. Mereka harus mengambil semaksimalnya. Kemudian nanti biasanya juga ada istilah kemacetan atau lonjakan pemakaian pada satu waktu. Pada waktu tertentu bisa jadi sumber daya alam itu akan digunakan secara bersama-sama dan
semaksimal mungkin bisa jadi seperti itu. Kemudian nanti ada free rider, itu penumpang gratis. Free rider itu ya dia maunya enaknya saja. Jadi dia maunya enaknya saja. Dia nggak mau ya seperti orang illegal logging itu kan udah ilegal, udah maunya seenaknya aja kan. Maunya dia kan memanen pohon aja kan. Maunya dia itu yang menebang pohon yang besar-besar di hutan kemudian dijual dapat untung. Kalau mereka suruh merawat, ya mereka juga nggak mau. Itu adalah free rider tadi, penumpang gratis. Jadi mau enaknya saja, karena mereka memanfaatkan barang bersama tadi ya. Kemudian untuk pengelolaan Common Pool Resources ini atau CPRS ini, jadi untuk memastikan bahwa sumber daya tetap berkelanjutan ada sejumlah langkah yang perlu ditetapkan. Antara lain yaitu membuat kesepakatan atau perjanjian antara semua pengguna sumber daya. Kemudian nanti juga perlu adanya pemantauan sumber daya secara cermat. Kemudian juga ada penalti ya atau sanksi ya yang diberikan kepada pengguna yang tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan untuk penggunaan sumber daya secara tepat. Kemudian juga ditetapkan batas-batas sumber daya, memperjelas ruang apa yang merupakan bagian dari sumber daya tersebut. Ini adalah poin-poin secara global dalam pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat milik bersama tadi ya. Sumber daya alam bersama tadi. Kemudian nanti di CPRS atau sumber daya alam bersama ini nanti kita akan menemui beberapa problem model. Itu paling enggak ada 3 teori ini ya. Nanti kita akan melihat ada tragedy of the commons, kemudian ada collective action, kemudian ada prisoner's dilemma. Ini ya, 3 hal ini. 3 hal ini perlu kita pahami ketika kita membahas tentang CPRS ini ya, atau sumber daya bersama ini ya. 3 hal ini perlu kita pahami. Ketiga hal ini apa aja? Yang pertama kita membahas tentang tragedy of the common tadi ini ya. Ini adalah Hardin ya, dikeluarkan pertama kali oleh Gareth Hardin. Jadi Gareth Hardin yang terbit dalam jurnal Science tahun 1968. Jadi tragedy of the common ini adalah tragedi kebersamaan. Menggambarkan rezim pengelolaan sumber daya alam pada akses terbuka, open access, di mana setiap individu yang memiliki akses terhadap sumber daya alam yang bersifat langka akan terdorong untuk meningkatkan intensitas pemanfaatannya demi mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek. Keadaan seperti ini menyebabkan setiap individu mendapatkan manfaat yang semakin berkurang. Jadi pada sumber daya alam yang open access, setiap orang bisa masuk ke situ. Ya, itu biasanya setiap individu itu akan terdorong untuk memanfaatkan sumber daya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dirinya. Karena dia memanfaatkan sumber daya yang milik bersama tadi, yang open access itu sebesar-besarnya supaya dirinya untung, maka ini nanti akan merugikan orang lain. Ya, jadi keadaan seperti ini akan menyebabkan setiap individu mendapatkan manfaat yang semakin berkurang. Maka ini disebut sebagai the tragedy of the commons. Kalau menurut Hardin, jadi ada ilustrasi Hardin, ini seperti halnya padang gembala ya, yang bersifat subtractable tadi ya. Jika dikelola dengan akses terbuka akan mendorong setiap penggembala menambah hewan ternaknya untuk mendapatkan manfaat lebih banyak dari setiap penambahan hewan ternak. Jika tanpa kendali, situasi ini akan menyebabkan padang rumput tidak mampu mencukupi kebutuhan pakan ternak. Ternak akan kurus bahkan mati sehingga peternak mengalami kerugian. Jadi kalau ilustrasi yang diberikan Hardin itu seperti padang gembala, tempat pengembalaan ya, padang rumput ya, padang rumput tempat penggembalaan yang itu milik bersama, open access, setiap orang bisa masuk ke situ. Maka dalam kondisi seperti ini biasanya perilaku orang itu ya inginnya mengembala hewan di situ sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, mungkin sapinya 10 lah, 10, wah, temannya juga 10, maka dia pun akan menambah jumlah sapinya. Oh, saya nggak mau 10, saya maunya 15, supaya apa? Kalau sapi saya 15, makan rumputnya lebih banyak kan? Maka keuntungan saya lebih banyak kan? Nah, akhirnya orang yang pertama nambah lagi. Orang yang A, 15 ekor sapi. Orang yang B, wah saya nggak mau kalah ini, dia 15 ekor sapi, saya 20 ekor sapi. Kemudian orang yang C, wah saya nggak mau nih 20 ekor sapi, saya maunya
30 ekor sapi supaya nanti keuntungan saya meningkat. Karena apa? Rumputnya itu kan gratis ya. Rumputnya kan milik bersama. Artinya sumber daya open access seperti ini kan setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Padahal di satu sisi kita tentu lihat bahwa padang kepengembalaan tadi, padang rumput tadi kan rumputnya terbatas juga. Kalau setiap individu saling berlomba-lomba supaya memiliki ternak yang paling banyak dan makan rumputnya paling banyak sehingga mereka untung, maka pada akhirnya semuanya nanti kan dirugikan tadi kan. Akibatnya ya nanti ya pakannya itu kan nggak cukup nanti. Rumputnya karena rumputnya terbatas, mereka terus menambah hewan ternak ya nanti rumputnya itu habis juga akhirnya. Yang pada akhirnya hewan ternaknya itu nanti tidak bisa mendapatkan makanan lagi, dan bisa jadi mati kan, itulah. Jadi ini adalah the tragedy of the common. Ini sebuah tragedi kebersamaan ya. Barang milik bersama itu seperti itu kadang. Seringkali. Barang milik bersama itu seringkali setiap individu saling berlomba-lomba sebanyak mungkin untuk memanfaatkan sumber daya alam bersama tadi. Supaya keuntungannya maksimal. Yang pada hakikatnya itu nanti bisa merugikan semuanya. Seperti di kehutanan pun juga sama kan. HPH mungkin yang merasa diberi izin untuk mengelola hutan tersebut, yang merasa, oh ini kan udah diberi izin ke saya. Dia eksploitasi sebesar-besarnya supaya dirinya untung. Yang pada akhirnya nanti ya merugikan pihak yang lain kan. Pihak yang lain. Karena hutan itu kan milik bersama kan. Merugikan yang lain. Karena dieksploitasi besar-besaran bisa terjadi banjir dan lain sebagainya. Itu bisa merugikan pihak yang lain. Padahal hutan kan juga memiliki fungsi untuk mengatur tata air tadi ya. Mencegah banjir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita akan ada istilah juga prisoner's dilemma. Ini adalah sebuah permainan yang menggambarkan perilaku manusia yang jika dihadapkan pada pilihan-pilihan akan cenderung pada pilihan yang lebih menguntungkan diri sendiri dan mengenyampingkan kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Jadi terjadinya tragedi of the commons tadi dikarenakan setiap individu mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengesampingkan kerjasama. Ya ini. Jadi dalam pengelolaan sumber daya bersama tadi bisa jadi nanti terjadi ini. Prisoner's dilemma ini ya. Yaitu setiap individu itu sendiri-sendiri tidak saling bekerja sama. Sendiri-sendiri tidak saling bekerja sama. Karena mereka saling sendiri-sendiri ya akibatnya ya merugikan diri mereka sendiri kan. Atau ilustrasinya seperti ini untuk prisoner's dilemma ini. Di dalam permainan ini diilustrasikan ada dua orang terdakwa yang masing-masing saling diinterogasi ya, tidak dipertemukan di tempat yang berbeda. Terdakwa satu ya ada dua pilihan kan, apakah dia diam saja atau dia mengakui, atau terdakwa dua juga punya pilihan diam atau mengakui. Kalau keduanya itu tiada komunikasi, jadi keduanya ini tidak bisa komunikasi, kemudian yang keduanya juga saling egoisme, ya T1 itu, terdakwa satu itu lebih baik mengaku. Terdakwa satu lebih baik mengaku. Karena kalau dia mengaku, kalau dia mengaku kemudian terdakwa duanya diam, maka ya nanti dia akan dihukum 0 tahun ini ya, kemudian terdakwa dua dihukum 30 tahun. Sebaliknya kalau terdakwa satu ini mengaku, kemudian terdakwa dua mengaku, jadi dua-duanya saling mengaku, kedua-duanya akan dihukum 15 tahun, 15 tahun. Gitu ya. Jadi bagi terdakwa satu itu lebih baik mengaku. Kalau mereka memang tidak bisa komunikasi, tidak bisa saling komunikasi untuk memberikan jawaban, dalam arti tidak bisa saling kerjasama ya, antara terdakwa satu, terdakwa dua itu nggak bisa saling koordinasi mau mengaku atau enggak kan, mereka nggak bisa kan, sendiri-sendiri kan. Ya mereka maka terdakwa satu lebih baik mengaku. Karena kalau dia mengaku kan paling ya ini kan, kalau dia mengaku kemudian terdakwa dua itu diam, dia kan akan dihukum 0, kemudian terdakwa akan dihukum 30 tahun. Tapi sebaliknya kalau kedua-duanya itu mengaku, ya dua-duanya dihukum 15 tahun. 15 tahun itu lebih sedikit kan hukumannya dibandingkan yang satu mengaku, yang satu diam. Tapi kalau keduanya itu ada komunikasi, dalam arti terdakwa satu sama terdakwa dua itu kok diinterogasi dalam ruangan,
kemudian yang menginterogasi pergi, kemudian mereka bisa mengatur sandiwara gitulah ya misalnya. Nah, mereka kan bisa komunikasi itu. Bisa komunikasi, kemudian saling tidak egois, mereka saling kerjasama. Ya udahlah, lebih baik kita diam aja lah, nggak usah mengaku ya. Jangan mengaku ya kita kalau ditanya. Itu ya. Jadi misalnya kedua orang itu bekerja sama, yaitu diam dan diam. Terdakwa 2 juga diam, terdakwa 1 juga diam. Maka akan terjadi kasus satu ini. Hukumannya berapa? 1 tahun penjara, 1 tahun penjara. Hukumannya lebih ringan dibandingkan kasus 2 ya. Kasus 2 itu salah satunya hukuman 30 tahun penjara, yang satunya 0 tahun dibebaskan. Kasus 3 juga sama. Kasus 4 ini kalau dua-duanya mengaku. Kalau dua-duanya mengaku, ya itu malah hukumannya masing-masing 15 tahun penjara, 15 tahun penjara ya. Tapi kalau keduanya itu ada koordinasi, tidak egois tadi, ya maka itu meringankan hukuman mereka. Jadi terdakwa 1 diam saja, tidak mengungkapkan, diinterogasi tetap diam aja, terdakwa juga terdakwa 2 juga sepakat diam saja, maka nanti hukuman mereka lebih ringan. 1 tahun penjara, 1 tahun penjara. Ya, inilah pentingnya komunikasi dan koordinasi. Kemudian nanti ada istilah juga, yaitu collective action ya. Jadi logikanya sebagai berikut. Sekelompok orang yang terhimpun dalam sebuah grup, di mana masing-masing berpikir rasional dan memiliki kepentingan pribadi, akan susah bekerja sama mencapai tujuan yang bersama yang ditargetkan oleh grup tersebut. Kecuali jika grup tersebut sangat kecil, sehingga antar anggotanya bisa terjadi komunikasi yang intens. Jadi di dalam collective action ini, kalau kelompok grupnya itu besar, ya misalnya grup Indonesia gitulah ya, grup rakyat Indonesia itu kan besar ya, sangat besar sekali kan ya. Maka kalau masing-masing di setiap rakyat itu berpikir rasional dan memikirkan kepentingan pribadi, maka tujuan bersama itu kan tidak akan tercapai. Berbeda kalau grupnya itu kecil ya, grupnya kecil, kelompoknya kecil, nah, antar kelompok itu bisa saling komunikasi secara intensif, nah, itu kan bisa tercipta collective action tadi. Bisa tercipta karena grupnya kecil, jadi setiap kelompok atau setiap orang itu bisa saling komunikasi, membuat rencana lah misalnya, komunikasi secara intensif, kemudian membuat rencana, nah itu bisa terjadi yang collective action tadi. Jadi maksudnya manusia cenderung bertindak mementingkan dirinya masing-masing sampai ada pihak yang memaksanya atau mengarahkannya bertindak demi kepentingan bersama ini ya. Kemudian kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi persoalan dalam pemanfaatan sumber daya alam adalah penata kelolaan pemanfaatannya agar tidak overuse tadi. Kemudian menjamin kelestarian sosial, lingkungan, dan ekonomi. Jadi termasuk dalam pengelolaan hutan tadi ya. Maka dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya hutan tadi, itu harus ditata supaya apa? Supaya orang yang memanfaatkan tadi tidak over tadi ya, tidak berlebihan tadi ya. Karena itu barang milik bersama. Kemudian nanti di dalam pemanfaatan sumber daya hutan ini atau sumber daya alam, nanti akan ada the tragedy of the commons tadi ya, yang Hardin tadi ya, bahwa pemanfaatan sumber daya bersama selalu berakhir pada eksploitasi berlebihan dan kerusakan sumber daya. Ini bisa jadi di hutan kita juga seperti ini. Jadi karena hutan itu sebagai sumber daya bersama, karena kita lihat bahwa hutan kita tadi kan sebagian besar itu kan hutan negara ya. Jadi yang memanfaatkan itu menganggap ini kan hutan negara, hutan milik rakyat juga kan, gitu. Hutan milik bersama kan, maka bisa jadi terjadilah eksploitasi berlebihan tadi. Kemudian kebijakan yang ditawarkan ya supaya tidak terjadi seperti itu tadi, tragedi tadi, bahwa harus ada sentralisasi pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah. Maka yang kita lakukan yaitu ya kita mendorong pemerintah ya supaya pengelolaan sumber daya alam itu terpusat. Maka hari ini yang mengatur hutan kita adalah kita sentralisasi ya pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah. Kemudian juga ada privatisasi sumber daya alam. Jadi karena kita melihat biasanya kan barang privat atau barang pribadi itu kan biasanya pengelolaannya lebih baik ya. Pengelolaannya lebih baik. Kita bisa melihat misalnya hutan rakyat ya. Hutan rakyat di Pulau Jawa itu kan lebih lestari.
lebih baik lah. Hutan rakyat di Pulau Jawa itu lebih lestari dan luasannya terus bertambah dibandingkan dengan hutan negara di luar Pulau Jawa sana. Misalnya di Kalimantan atau di Sumatera, kita bisa melihat kan hutannya kurang lestari, kemudian produksinya rendah, itulah yang terjadi. Tapi kalau kita lihat barang privat atau hutan rakyat, nah itu kan lebih baik pengelolaannya. Disitulah, maka di sini ada istilah atau solusi yaitu privatisasi sumber daya alam. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya solusi-solusi tersebut berhasil. Jadi solusi sentralisasi pengelolaan sumber daya alam itu belum tentu berhasil juga. Kemudian privatisasi sumber daya alam itu juga belum tentu berhasil juga. Jadi sentralisasi berhadapan dengan kemampuan pemerintah, informasi, SDM, dana, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat sumber daya alam kita, misalnya hutan tadi kan. Hutan tadi kan pengelola sumber daya alamnya kan udah kita sentralisasi kan, kita serahkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan lah ya untuk mengelola sumber daya alam itulah. Tapi tetap saja walaupun sudah disentralisasi, permasalahan masih kita hadapi. Karena apa? Pemerintah atau yang mengelola sumber daya alam tadi itu kan memiliki keterbatasan. Ya, berhadapan dengan kemampuan pemerintah tadi kan dalam hal dana mungkin SDM yang kurang dan lain sebagainya. Itu kan juga bisa mempengaruhi dalam pengelolaan sumber daya alam tadi. Atau misalnya kita solusi yang kedua tadi, privatisasi sumber daya alam. Misalnya kita bagi-bagikan lah ya. Karena kita lihat misalnya di negara Finlandia hutan rakyatnya itu berkembang dengan baik, lestari. Kemudian hutan rakyatnya itu, hutan negaranya hanya sedikit sekali. Atau di Jerman juga sama. Hutan rakyatnya itu lebih banyak, kemudian hutan negaranya itu lebih kecil. Loh, kita lihat kok di sana ternyata kalau dikelola rakyat hutan itu menjadi lebih baik. Nah, misalnya kita juga melakukan privatisasi lah ya sumber daya alam. Hutannya kalau gitu kita bagi-bagi aja. Hutannya kita bagi-bagi aja. Misalnya 100 hektar per kakak lah misalnya. Apakah itu solusi juga? Ya belum tentu juga. Karena apa? Privatisasi itu kadang berhadapan dengan kapasitas investasi. Jadi kalau rakyat itu misalnya diberi 10 hektar lah atau 100 hektar kah? Kan mereka nggak punya modal juga, punya modal untuk mengelola hutan tersebut, untuk mengelola lahan sebesar 10 hektar atau 100 hektar tersebut. Jadi kita mau privatisasi pun juga biasanya terbentur dengan kapasitas investasi juga. Atau kadang juga kalau kita mau privatisasi itu ya tidak semua sumber daya alam itu dapat diprivatkan juga. Misalnya milik adat itu kan nggak bisa diprivatkan juga. Atau mungkin areal yang dipercaya sebagai pelindung kehidupan itu kan juga nggak bisa diprivatkan juga. Itulah yang terjadi. Solusi lain adalah membangun institutional management. Jadi ini adalah supaya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam tidak harus melalui koordinasi pasar. Kemudian membangun kelembagaan yang memungkinkan terjadinya self-management oleh pemanfaatan lokal atau penegakan aturan melalui kerjasama dan koordinasi dalam aksi kolektif tadi. Ini. Jadi ya salah satunya bagaimana kita membangun institusional tadi. Membangun kelembagaan yang baik tadi ya. Kita bisa membuat melalui kerjasama tadi ya, melalui kerjasama, koordinasi dalam aksi kolektif tadi. Ya seperti teori-teori tadi ya, game permainan tadi ya. Kerjasama itu, kemudian saling kerjasama, saling komunikasi, itu biasanya lebih menguntungkan dalam kondisi tertentu daripada sendiri-sendiri tadi. Demikian untuk kuliah singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.